Iya, aku dikabarin Nikita, tadi Nikita nangis. Aku kira ada apa dengan dia. Diem dulu nangis. Niki, kenapa? Aku takut ada apa-apa sama dia. Ternyata dia mengabarkan kalau Laura meninggal dunia. Ya, aku sedih sih. Aku belum pernah ketemu, tapi aku sempet diajak diskusi sama Niki. Niki cerita bahwa dia akan memfasilitasi pengobatan kakinya Laura di Taiwan. Itu belum terlaksana, tetapi sudah Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang dia. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosanya, diterima amal kebaikannya. Kita doakan sama-sama. Ya, informasinya begitu. Nikita tadi pagi telepon aku, nangis. Aku pikir sih dia ada apa-apa. Ternyata dia mengabarkan berita duka dari almarhum Laura. Kenapa meninggalnya aku belum tahu. Nanti mungkin ada keluarganya yang menyampaikan. Kak Fitri, kenapa ikutan ngomongin Hermes? Aku nggak pernah ngomongin Hermes siapapun. Kalian masih percaya aja sama berita-berita hoak-hoak, diedit-edit sama mereka yang ingin membuat keributan di dunia maya. Jangan ya. Bagaimana aku mau ikut bergibah tentang Hermes? Karena menurut aku pakaian itu bukan untuk dipamerkan. Kalian pernah nggak ngelihat aku ria atau pamer? Nggak, karena barang itu untuk apresiasi terhadap diri aku karena aku mampu membeli sendiri gitu. Bukan untuk dipamerin, itu untuk menghadiahi diri aku. Tidak pernah dalam hidup aku melakukan pamer-pamer atau apapun di dunia maya ya, karena aku bukan orang tipe seperti itu. Masih banyak orang yang mungkin mau beli baju aja masih berpikir 1000 kali. Lalu kita yang mampu dengan sombongnya memamerkan gitu, enggak banget. Enggak, jangan ya. Harus ada empati untuk menjaga perasaan teman-teman yang mungkin untuk makan sehari-hari aja mereka masih kesulitan. Kalau aku sekarang mampu untuk memakai barang-barang yang menurut aku pun mahal, ya itu apresiasi aku terhadap diri aku karena aku mampu untuk beli sendiri. Jadi kalian tuh jangan terlalu ngelihat atau jangan silau dengan gemerlap atau apapun yang ditampilkan di dunia maya, khususnya orang-orang yang suka memamerkan lah gitu. Belum tentu juga mereka yang menurut kalian itu wow enak banget hidupnya sebahagia kalian. Percaya deh, percaya sama aku. Bu Fitri bukan pamer, emang dia mampu. Iya, jangan maksa ya guys, jangan maksa. Apalagi ibu-ibu yang punya suami terus maksa-maksa sama suaminya karena ngelihat keriaan di dunia maya. Jangan ya. Apalagi kita masa sulit begini, untuk bertahan hidup, punya kerjaan, bisa makan dengan layak pun itu kalian harus bersyukur. Alhamdulillah. Aku selalu menghimbau ke teman-teman aku di dunia maya yang aku kenal tentunya, kalau ada yang suka bikin konten-konten pamer gitu, aku selalu kasih tahu. Jangan khawatir, aku selalu kasih tahu. Karena materi atau pakaian atau apalah namanya itu bukan untuk dipamerin. Hanya orang Indonesia yang suka pamer. Kamu lihat deh, orang-orang yang memang benar-benar ada mampu untuk apapun lah di hidupnya, itu nggak akan pernah bilang bahwa dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, nggak akan. Tapi orang-orang yang beli sesuatu memang untuk jati diri itu melakukannya. Kalau kita mampu itu bukan untuk dipamerin sayang, untuk apresiasi terhadap diri sendiri karena kamu bisa bekerja keras dan kamu mampu beli sendiri ya. Jangan jadi BPJS. Lucu banget, budget apa tadi, budget pas-pasan.
Iya betul gitu, nggak ada apa namanya tuh. Menurut aku itu nggak ada pride atau nggak ada keren-kerennya dipanggil sosialita. Itu nggak ada keren-kerennya sama sekali ya, nggak ada. Kalau kamu mau dipanggil keren itu kamu dijuluki orang yang mandiri, yang mampu mampu mendandani diri kamu sendiri sesuai dengan kemampuan kamu itu ya. Jadi jangan berpikir sosialita itu hidupnya wow atau apa, enggak ya, enggak sama sekali. Justru orang-orang yang ekonominya bagus, mapan, mampu, dan memang kaya banget itu nggak mau dibilang sosialita. Jadi kalau ada orang bangga dibilang sosialita, itu adalah menurut aku kayak tanggung kali ya. Nggak tahu tuh bahasanya apa, tapi kamu jangan terlalu silau dengan wow gitu untuk sebagian orang yang dijuluki orang sosialita, karena orang yang benar-benar layak dipanggil sosialita sendiri nggak mau digolongkan dengan Iya sayang, tadi pagi Niki sudah kasih tahu, tapi aku diamanatkan sama Niki untuk tidak berucap atau berkata apa-apa dulu, karena bukan aku yang harus memberitahukan kepada teman-teman semua atas kepergian Laura ya. Tunggu, sabar. Jangan pernah merasa insecure sayang, gak boleh. Kamu berhak masuk kemanapun selama itu tempat umum. Gak ada itu yang namanya kalian tidak berhak pergi ke suatu tempat yang pokoknya kalian itu selama itu restoran, salon, klinik, kalian boleh masuk. Selamat siang. Iya, berduka ya. Aku sih baru ngikutin beberapa minggu terakhir ini karena sedih juga ya, cukup sedih ya pokoknya. Semua dijadikan contoh ke anak-anak muda, jaga pergaulan, jangan nyetir atau jangan bawa kendaraan kalau kalian nggak sehat badannya, apalagi membawa orang lain di dalam kendaraan, karena bahaya ya, maksudnya akan menyesal lah gitu. Aku nggak bisa berkata-kata, sedih. Harganya mahal, Kak Fit, nggak pede sama dompet. Kayaknya Beauty House itu paling murah deh, untuk keramas, untuk manikur pedikur itu paling murah. Kak Fit, apa nggak datang apa ya? Ini cepet banget sih. Udah makan siang, udah. GA ikan laut pedas udah 3 hari nggak datang. Masa? Coba DM ke Rosmel Dianti ya. Jangan DM ke aku, Instagram aku ngehang deh, bener ngehang kemarin. DM kalian itu luar biasa. Ikan laut pedas itu luar biasa ternyata peminatnya. Aku bangga sama Meldi. Aku bangga banget. Edukasi soal kutek yang halal. Kalau kutek yang halal banyak ya, tapi untuk sah atau nggak sah dipakai sholat itu bukan masih menjadi perdebatan. Kalau aku sendiri, aku tidak mau komentar masalah boleh nggak boleh dipakai sholat. Tapi kalau kutek halal banyak. Keyakinan aja dulu sayang. Mungkin pakai kutek kalau kalian lagi nggak sholat ya. Madiun ada, yuk tanya jawab apa, mau nanya apa, aku jawab. Aku nggak dapet. Sebetulnya aku mau aja, cuman kan kasihan sama Meldi juga kalau GA-nya ikan laut pedas itu harus, kan dia yang pesan dari Tokopedia, belum yang ke dianya sendiri, itu udah luar biasa. Dia nggak kepegang karena dia masak sendiri. Aku salut sama dia begitu. Dia masak sendiri, dia kerjakan sendiri. Aku yakin 1000% yakin kalau Meldi tetap konsisten seperti ini menjalankan bisnisnya, dia akan menjadi pebisnis besar satu hari. Kamu harus contoh Rosa Meldianti. Kalau tanam benang berapa? Nanti DM ke aku ya.
Nanti aku kasih tahu, atau DM ke klinik Fit S 911 Beauty Center. Naira Residen itu kompleknya aku. Iya, Naira Residen punya aku, alhamdulillah sudah sold out. Nanti akan ada Naira Residen Lake, Naira Residen 2 di BSD juga. Anak muda tapi nggak gengsian, Meldi hebat. Ya, betul. Anak muda hebat. Nah, kalian contoh lah. Di sosial media itu banyak banget manfaat yang bisa kalian contoh. Jangan kalian ikutin keributan, itu nggak ada untungnya buat kalian, malah menambah kalian itu bodoh sih menurut aku. Karena membiarkan mata dan pikiran kalian membaca, memikirkan hal-hal yang nggak faedah, beneran. Betul, mengikuti keributan itu jadi bodoh. Iya, beneran bodoh. Bodoh banget. Bagaimana caranya menjadi pebisnis? Ingin banget usaha makanan tapi belum apa-apa sudah merasa apa tuh? Kamu harus contoh Rosa Meldianti ya. Kalau kamu ingin berbisnis makanan, patokan aku itu yang karena setiap hari ketemu dan setiap hari melihat bagaimana dia cerita tentang ikan laut pedasnya, itu jempol, layak dicontoh. Padahal dia baru jualan satu menu aja. Ya, Meldi itu baru satu ikan laut pedas kan, Dra? Ikan laut pedas tapi Filipina. Variasinya banyak. Iya, maksudnya dia itu hanya menjual ikan laut pedas startnya ya. Nanti mungkin akan ada menu-menu lain. Tapi dia sudah bisa apa ya? Mereknya itu sudah bikin Instagram aku bisa ngehang loh. Kalau aku udah bilang abis makan ikan laut pedasnya Rosa Meldianti. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yuk kita panjatkan doa untuk almarhum. Mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya. Amin. Sedih ya. Ini si Nikita tadi pagi-pagi nangis. Gue kira ada apa, Dra? Itunya dedeknya meninggal ya? Iya. Meninggal bukan sih? Iya, dia baru bikin konten terus dia mau memfasilitasi bikin kaki, keburu nggak ada. Kasian. Ikut ngatain Tasnah. Kalian tuh jangan hoax deh, jangan hoax. Aku udah bahas tadi, tidak akan pernah aku mau ngebahas OOTD orang lain. Gusti Maha Agung, aku harus bagaimana menjelaskan ke kalian. Umur, jodoh, rezeki, ya betul. Aku mau ketemu sama teman-teman aku, mumpung aku hari ini senggang, kerjaan aku udah selesai. Jadi waktunya Indonesia bagian main buat aku. Nah, ini aku kasih tahu nih ya netizen, di dalam kehidupan itu ada etika yang untuk kita itu dilarang bertanya. Untuk orang-orang yang belum deket banget dengan kita. 1, gaji kamu berapa? 2, umur kamu berapa? Apalagi, Dra? Yang boleh ditanya itu adalah salon kamu di mana, klinik kamu di mana, dokter kamu siapa, siapa yang bikin muka kamu itu jadi nggak keriput, itu boleh ditanya. Tapi kalau umur, isi kantong, gaji itu pantang ditanya. Iya nggak, Neti? Neti bener nggak sih gitu? Oh, 3, 1 lagi, sudah nikah belum? Ini kasihan yang para jomblo. Aduh. Nasehatin Kak Niki biar lebih santun. Aku juga minta tolong sama kamu. Nasehatin netizen yang suka ngebully dia. Yuk sama-sama kita nasehatin ya.
Usaha kamu ada di mana? Nah, itu. Terus aku itu paling anti banget kuping aku nih ya. Ini kalian sepaham gak dengan aku? Kalau kita dalam satu pergaulan, lalu ada orang lain datang, misalnya kita lagi makan ya, lalu ada temen bawa temennya, misalnya gitu ya, bawa temennya, lalu temennya itu memperkenalkan, oh ini si Bejo, misalnya gitu, si Bejo ini yang punya ini dijelaskan. Nah itu enggak banget buat aku, beneran deh. Tuh banyak banget tuh orang-orang itu yang harus dijelaskan kalau misalnya memperkenalkan orang lain itu dia itu yang misalnya, ini Indra, sini deh Indra, coba sini. Nih misalnya aku sama temennya, hai guys, ini kenalin namanya Indra gitu. Terus Indra duduk dong, silahkan duduk Indra, praktekin lagi duduk. Terus aku ngomong ke sebelah teman aku, itu Indra itu yang punya Fit S911 Beauty Center, yang punya apalagi tuh apa namanya ini yang punya ini dijelasin gitu. Itu enggak banget. Itu enggak banget guys. Orang nanya. Itu enggak banget. Jadi kalau aku ada orang misalnya datang terus memperkenalkan temennya, terus dibilangin, oh si ini tuh yang punya ini, itu norak guys, beneran ya. Jadi kalau kita mau berteman itu, kita itu tidak boleh melihat dia anak siapa, dia punya siapa, status sosialnya bagaimana, itu tidak boleh. Itu pantang buat aku. Kalau aku mau berteman sama orang, dia baik, dia asik, dia bisa bikin ketawa, dia bisa nyambung ngomongnya, nah that's it, cukup. Kalian gak boleh berteman karena dia itu seseorang atau kamu itu merasa, oh dia ini punya ini, jadi kamu looking up. No, gak boleh. Kamu itu harus looking up itu karena dia baik, atau karena dia asik diajak berteman, atau dia memang orangnya easy going aja gitu ya. Jadi kalau banyak banget nih di aku nggak ngomong ke kalian ya, banyak banget nih di seputaran aku itu merasa bangga kalau bisa berteman dengan orang yang punya ini itu, padahal dia tidak sadar tidak ada faedahnya juga buat hidupnya, ya nggak Dra? Iya dong. Nggak ada faedahnya juga buat hidupnya, harus oh bangga nih bergaul dengan si ini yang punya ini, si ini yang punya ini, si ini anak siapa. Itu enggak banget guys, beneran deh, itu enggak banget. Jangan ya kamu gitu. Satu lagi, temen yang jujur. Iya, kalau aku muka dua, memang iya aku muka aku dua. Aku itu selalu bisa, misalnya aku tahu nih ini orang ini baik, ya aku pasti mengeluarkan aura real aku. Aku akan mengeluarkan aura real aku kalau aku ketemu orang yang real juga. Tapi kalau aku ketemu orang yang fake, aku bisa fake juga, tapi untuk saat itu aja. Besok-besok aku nggak mau ketemu lagi. Aku mukanya memang dua, bener. Kan gue suka muka dua kan, Dra? Suka. Buktinya kalau misalnya lu lagi ribut sama temen lu, gue iya-iyain kan. Tapi biar cepet. Biar cepet curhatnya. Tapi nanti kan kayak Indra nih, aku mah muka dua, jujur. Indra ngomongin nih, aku lagi kesel deh sama si B. Terus si B itu datang lagi ke aku. Aku bilang, aku mau adu domba, bener, aku adu domba tuh si Indra sama si itu. Emang tadi si Indra juga bilang sebel sama kamu. Datang lagi nih si B, si Indra bilang sebel sama si B. Iya, si Indra juga sebel sama kamu. Si B datang, iya si Indra gini, iya si Indra juga sebel sama kamu. Biar cepat. Biar cepet tawuran, biar kelar masalahnya. biar cepet tawuran gitu guys. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Iya, nanti dipotong di YouTube. Aku muka dua. Iya, emang muka dua. Aku akan honest, akan bersikap apa adanya untuk orang yang memang apa adanya.
Tapi kalau orang yang fake, kita kan tahu nih ya, orang fake nih, dia itu ngomongin aku loh di belakang. Banyak yang suka ngomongin aku di belakang, temen aku. Terus dia datang nih ke depan muka aku. Hai beb, I miss you beb. Oh, I miss you too sayang, gitu. Pak adu-adu fake, kalau kata orang Sunda mah, biar bikin hatinya bahagia gitu. Tapi cukup tahu. Walaupun misalnya beberapa usaha aku yang bener-bener sepi, apalagi yang urusannya dengan salon, bener-bener itu nggak ada, satu hari itu nggak ada yang datang sama sekali. Tetapi aku harus survive karena aku tidak mau mem-PHK mereka. Seru deh kalau Kak Fit berantem sama Kak Niki, Miss Bong 82. Sudah sering banget aku berantem sama Niki, beneran deh. Sampai urat leher aku tuh keluar saking kencengnya ngomong, itu sering banget. Apa? Jam 1 mau jalan. Astri, iya. Aku sudah diingetin harus jalan. Jam berapa Sahrul udah di sini? 5 menit lagi deh. 5 menit lagi, 10 menit deh. 10 menit lagi jalan bilang. Nih ya guys, jangan pernah lo kenalan sama orang kamu ngomong kamu punya apa dan kamu siapa, karena orang itu tidak akan real, tidak akan tulus menjadi teman kalian. Bener? Betul. Lima menit lagi, ada yang mau bertanya apa lagi aku jawab karena aku harus jalan. Aku mau main, waktunya Indonesia bagian main. Tentang Laura, Kak Fit, kok ada nggak? Iya sayang, tadi aku dari awal sudah ngomong. Aku tahu berita duka itu dari Nikita Mirzani. Dia nangis pagi-pagi, bukan pagi sih, tadi jam 11-an. Dia on the way mau ngelayat, ada apa? Aku tanya, kakak tahu nggak yang bikin konten sama aku yang kecelakaan di mobil? Oh iya aku tahu, karena kan lawyer, ada satu lawyer juga yang memang kenal sama aku, dia sering ngomong tentang itu. Terus Niki nangis itu sedih karena kakak aku mau memfasilitasi untuk dia berobat, pasang kaki baru. Semuanya udah siap, tinggal dia nunggu kesiapan dia berangkat. Tahu-tahu dianya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apapun niat baik Niki, mudah-mudahan sudah dicatat sebagai amal kebaikan dia, dan kita doakan bersama almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya dan diterima amal kebaikannya. Ya. Belum kebagian ikan laut. Ikan laut. Lu tahu nggak Dra? Apa? Kemarin kan bikin giveaway ikan laut pedas Meldi. Yang pertama kan Niki, kan masih banyak yang nge-DM kan, kesian ya. Terus aku bikin lagi kemarin. Iya, ikan laut pedas Meldi itu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.